Blang dum blang dum blang. 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 Udah. Kebanyakan kapur. Namanya juga guru kampung, lu modal apa sih? Ah udah. Lu ngapain sih? Bikin opening, Bang. Maksudnya? Opening, Bang. Opening apaan? Opening guru Guru kampung. kampung. Ah, nggak kompak lagi. Apa sih? Opening, Bang. Opening apaan sih? Guru kampung. Benny ini kemarin bikin sebuah karya keren Nah, Wah. yang kemudian viral dan diliput media nasional. itu dia. Gila. Canggih. Guru seni yang membuat lagu dan video sama murid-muridnya. Gila sampai tayang di media nasional loh. Tepuk Di tangan, mana? tepuk tangan. Di mana? Tepuk tangan dong. Iya. Iya enggak? Maksud gua ide itu muncul ketika lu lagi mentok, apa ketika lu udah bete terus muncul ide begitu apa memang ini asik nih bikin begini nih atau gimana, Ben? Nah, jadi sebenarnya inilah yang kenapa ya gue bukan mempromosikan sekolah gue, tapi di sekolah gue ini gue ketemu tutup botol gue, men. Ceritanya tutup botol kepala sekolah gue tuh kayak tutup botol gue. Jadi yang orang sama-sama gila, cuy. Jadi gue punya ini, ide, terus dia bilang, gue juga ada ide nih, Pak. Nih kira-kira kolaborasi lah. Nah, kemarin suatu ketika dia nelfon gue, bukan nelfon, WhatsApp gue. Dia WhatsApp bilang, Pak, anak-anak ini kan kasihan belajar di rumah sebenarnya. Dia juga ngerasakan bahwa belajar di rumah tuh pasti mereka, anak-anak ini bosan, jenuh, belum ketemu orang tuanya yang pada galak-galak ya. Kita ngajar bocah sendiri galak banget ya. Gue sih gitu. Wah, gue sih gitu gue. Begitu anak gue ngerti, gue udah belingsatan nih. Gimana sih nggak ngerti gitu kan. Anak pasti jadi stres tuh kan. Udah gitu terus nggak pernah ketemu teman-temannya gitu. Terus kepala sekolah gue bilang, bikin sesuatu ya Pak. Dia bilang gitu. Gue udah curiga nih, bikin apaan Bu gitu. Proyek nih. Iya. Kita bikin sesuatu yang bisa nyemangatin anak-anak. Nah, di sekolahan gue itu tiap pagi ada bilangnya apa namanya? Daily check-in. Jadi gurunya jadi dia bagi berapa kelompok lah, 3 kelompok loh, anakku 3 kelompok. Kelompok pertama jam berapa sampai jam berapa gitu, kedua, 3 sama juga. Ntar di situ mereka tatap muka, cuma sekedar hai-hai doang, hai apa kabar, terus suasana hatinya hari ini gimana, terus gimana belajar di rumah, terus ngebahas satu pelajaran bareng-bareng, terus tanya jawab lah gitu, selama setengah jam. Nah, menurut si kepala sekolah gua, dan gua mengiyakan juga, biar nggak bosan anak-anak, daily check-in, terus ada sesuatu, kita bikin yuk, mau nggak Pak, ngasih lagu yang bisa mereka nyanyikan, kayak anthem lah, gitu kan. Oh gitu. Oh ya, boleh Bu, gitu. Terus, mau lagu baru apa lagu lama? Gue bilang gitu. Salah gue ngomong gitu. Dia bilang, lagu baru dong katanya. Lagu baru dong. Yoi, tapi kan jadi keren tapi kan maksud gua lu bikin lagu yang mungkin sesuai dengan keadaan apa yang lu alami sekarang gitu. Betul. Dan emang dia briefnya dari si kepala sekolah gue itu adalah meng-capture gimana sih kangennya anak-anak ketemuan. Terus dengan online learning ini kita jauh-jauhan seperti apa. Oke Bu, gue bilang. Kapan deadline-nya? Gue bilang. Minggu depan tayang, Pak. Mampus kan? Gue bilang. Oke, sip. Gue bilang. Minggu depan tayang. Iya, minggu depan tayang. Oke. Terus gue bilang, ya udah Bu, yang bikin video si Pak ini ya, Pak ini tuh ada orang tua murid gue lah. Karena gue tahu dia bikin video bagus. Oh ya boleh Pak, saya hubungin. Dia bilang. Dia hubungin udah. Gue bikin lagu tuh 2 hari. Sehari gue bikin lagu, sehari bikin musiknya. Terus gue bilang. Wih, cakep. Gue bilang sama dia, sama kepala sekolah gue, ini not just about the kid, gue bilang. Ini keluarga, gue bilang. Jadi anak-anak memang senternya, tapi keluarga ini berperan juga, gitu. Jadi yang gue bikin tuh kayak sapaan dari ya kayak gini nih, kita sapa-sapaan nih. Oke. Gini. Intinya seperti itu sih. Jadi gue kangen ternyata sama lu ya gitu. Kita ngeliat begini tuh udah seneng banget gitu, karena yang dirasain benar-benar kangen lah sebenarnya itu gitu. Udah gue bikin dan semangat, gue bikin semangat. Ternyata dilalahnya itu gue karena gue into it kali ya, jadi gue bikin lagu tuh seharian gue di kamar gue kedekem boy, mikirin apa ya. Jadi bagus kan, jadi kan sesuai dengan apa yang lu rasain juga gitu. Betul, karena gue coba merasakan apa yang anak-anak rasain, murid-murid gue, lebih anak gue. Begitu lagu udah jadi, terus gue kirim materinya ke kepala sekolah sama beberapa orang. Mereka dengerin reaksi pertama mereka banyak yang apa bilangnya, berkaca-kaca, sedih.
Bukan sedih sih, terharu. Krakatau. Iya. Dia di pamer bako. Lagi cerita ini orang di pamer bako. Gitu. Gua apaan ya gue? Gua nggak punya batang gue. Buka celana. Buka celana. Pengen lihat kangen. Tawa lu. Udah Ben. anak. Lu sebetulnya yang lu kangenin bukan kangen sih ya. Mungkin Iya. kita memang pernah bekerja sama ya dalam satu ruang. Bahkan kembali lagi gitu ya. Iya. Mungkin hubungan emosional itu belum terjadi sih ya. Apakah sudah terjadi, Ben? Apa tuh? Hubungan emosional antara kita. Yang lu ingat dari gua tuh apa? Atau dari Amran, dari Rizky? Jadi personal gitu. Jadi personal gitu. Ini bahasanya Benny tadi. Hai. Benny belum kelar ceritanya. Belum kelar. Agak nyimak. Nah, Bagus banget. kalau Om Saril mah gue ingat waktu itu ngelatih guru-guru Cikal mana Simatupang mau Natalan nyanyi lagu itu sama Amran juga tuh gue gitu kan. Lagu apa namanya? Joyful yang apa? Film apa namanya? Sister Act. Gue bikin musiknya di rumah. Gue bikin musiknya di rumah Amran. Nah. Gue bikin musiknya di rumah Amran tuh pakai apa tuh boy dulu? Catwalk boy apaan gitu? Gue nggak tahu dah tuh. Catwalk boy. Sonar ya. Gue pakai catwalk punyanya Amran. Gue nggak punya alat. Gue ke rumah Amran. Terus gue latihan. Om Saril selalu nyampe tuh. Om Saril pasti ada tuh di ruangan musik tuh. Jadi joget-joget. Gue bilang, buset ini guru kata dia. Lu gue demen lagu ini kata Om Saril. Lu demen lagu ini? Demen gue lagu Joyful keren kata dia. Lagu gereja dia nggak tahu. Bukan itu film loh. Itu lagu film. Iya, tapi kan lagu film siapa sih ya? Iya. Tapi di bawah Sister Act. Iya, betul. Iya. Dia bilang ini lagu keren nih biar gitu kan. Iya Om Saril. Masih ada almarhum si Hana. Ada iya benar. Gua ada videonya itu gua. Iya itu gua. Masih ada Aku bilang Om Saril Saril dulu agama Kristen. Iya, kan meninggal. Sopakua. Meninggal dulu. Iya. Anak Sopakua, bukan guru agama Kristen. Tahu gua. Guru apa sih dia? Bukan ya? Bukan. Dia guru apa ya? Gue lupa gue pokoknya ada guru. Kelas 2 kayaknya, boy. Oh. Kelas 2. Iya itu ada dia tuh gue bilang, gue inget banget tuh gue bilang, gue tanya sama bini gue kan, Om Saril guru apaan mah? Guru agama Islam. Lah, udah tahu lagu-lagu gini, tahu lagu-lagu ginian, lagu. Oh dia liberal. Gua ya telat. Delay. Nah, tadi Ben, lanjut Ben. Jadi pas sudah jadi lagunya terus guru-guru yang lain terharu. Terus Ya, proses sama anak-anak muridnya gimana, Ben? Gua dengerin cuman jadi gini. Gue bikin lagu itu terus jadi gue pilih 4 keluarga. Jadi murid sama orang tuanya gitu. Gue bilang, ini ya gue pilih ya Bu, orang-orangnya buat untuk nyanyiin lagu ini. Plus jadi jadi gini, lagu itu yang bikin lagu gue, yang bikin koreo guru seni tarinya, yang bikin yang bikin video klipnya itu adalah orang tua murid. Sebenarnya bukan orang tua murid, orang tua alumni ya, gitu. Alumni ya, karena gue berapa kali kerja dulu dia ikut grup vokal yang gue bikin lah di sekolah. Nah, itu tapi dia oke banget lah. Terus 4 murid dan orang tuanya. Ya gue pilih acak. Udah akhirnya terus gue kasih mereka sambutannya sama kepala sekolah gue tuh yang gue nangis dengernya gitu. Karena emang merasakan juga apa yang mereka rasakan, apa yang di lagu ini. Padahal lagunya kencang banget gitu kan. Lagunya tuh ngebeat. Ternyata pas mereka denger liriknya, mereka merasa bahwa ini gue banget nih. Ternyata gue tuh kangen sama temen-temen, kangen sama orang tuanya kan kangen sama teman-teman orang tua gitulah, sama orang tua, anak murid itu kangen sama murid gurunya, tenang sama teman-teman sekelasnya gitu. Akhirnya begitu dengerin mereka yang anjir gitu. Terlebih yang lucu si guru tarinya tadi. Gue bilang, habis dia ngirim video, terus gue bilang, "Oh lu nggak nyanyi Bu?" Gue bilang gitu kan. "Enggak Pak, gue nggak sanggup nyanyinya," kata dia gitu. "Gue nggak kuat nyanyi rapnya." Lu gue bilang, "Sama aja cengeng kayak gue bilang gitu. Gue bilang, bikin musik, bikin
Kayak gitu. Iya. Ini bisa begini ya, maksudnya itu. Ternyata terus keluar, rasain dan kayak gua dan beberapa orang yang ngerjain itulah gitu ya. Rasain ternyata merasakan hal yang sama dengan si orang tua dan murid-murid yang lain gitu. Pada mereka pada bilang, lagunya bagus gitu, dia bilang. Somehow semangat, tapi kok gue terharu ya. Kita terharu ya, dia ngomong gitu. Hampir semuanya ngomong gitu. Seperti itu. Jadi gue pikir, bagus lah kalau emang bener-bener menyuarakan hati gitu kan. Jadi karena emang gue ngelakuin ini juga, bikinnya juga bener-bener wah gue masuk ke dalam perasaan itu sih. Itu sih yang ketika gue denger juga kemarin, anjir nih, gue bilang ini keren nih gitu. Dan gue juga ngerasain hal yang sama sih. Sehingga gue sama anak murid gue, bahkan sekarang aja gue kangen sama bercandaan murid gue yang kadang-kadang kelewat batas gitu ya. Gila, itu mah songong. Kangen, enggak, serius, gue kangen bulian. Gue kangen bully-bulian mereka dalam arti gini. Gue kangen vibe-nya gitu. Yeah, kalau gini kan ini vibe-nya kurang nih. Gue kangen vibe-nya yang tadi gue bilang, gue ada yang hilang, ada kehangatan yang hilang sama murid ketika lu ngajarnya online gitu loh. Gue kan sama anak-anak kelas 10, 11, 12 kan, ceng-cengan udah ceng-cengan aja, udah kayak temen gitu. Yoi. Dan ketika pernah satu malam mereka teriak, Pak, malam ini kita Zoom yuk, anak-anak laki aja Pak. Ayo, gue bilang. Serius? Jadi kita Zoom pada nyablak aja, kita kangen Pak, gila Pak. Baru berasa kalau guru-guru perhatian sama kita pas kita nggak ketemu mereka gitu. Iya benar. Pas kita jauh gitu baru berasa bahwa ada bonding yang hilang gitu. Kangen diomelin ada yang bilang begitu. Iya kan kalau kayak gue kan gue ngajar di SD 1 sampai 6 gitu ya. Itu yang hilang ya benar gitu. Gue biasanya gitu begitu nyampe sekolah jalan itu udah kayak apa ya jadi senang gitu panggil Pak Beni gitu. Itu senang, kangen banget kayak gitu-gitu. Pak Beni gitu pas mereka datang meluk gitu kan. Bilang anjir ini mah ya kayak gini kita mah nggak dapat begini nih kan cuman hey gitu doang. Iya kan ngomong sama layar ya. Iya gitu. Dan ternyata itu emang yang dikangenin sama orang-orang sih kalau mau guru dan murid-murid gitu lah. Iya. Kalau orang tua kangen me time-nya. Artinya bahwa belajar menggunakan online ini tidak sangat menyentuh, berbeda dengan langsung tatap muka kan itu. Mereka kalau luar negeri mungkin kan mereka kan terlepas dari ya memang budaya sih ya, budaya juga mereka sudah terbiasa. Ya mungkin karena kita belum terbiasa jadi agak sedikit kurang, ada yang hilang dari kita gitu ya, yang biasanya yang kebiasaan kita di sekolah, ada yang siapa panggil peluk dan sebagainya, itu yang hilang sebetulnya. Ya memang belum terbiasa aja gitu. Makanya ya mungkin itu yang kita anggap bahwa bukan yang menjadi salah satu menjadi bukan kurang sih ya. Apa sih ibaratnya interaksi hubungan apa sih? Sosial. Emosionalnya nggak dapet, nggak gini banget. Iya, hilang bonding. Iya. Ya kayak gue kemarin gue juga ngajar anak TK, yang biasanya anaknya kan memang tahu diri dah, anaknya memang selalu lincah banget ya. Semenjak ada sini ya gue bilang doang. Terus kitanya yang harus interaktif kembali. Kita yang interaktif, ya pokoknya ya gila lah, gitu jadi badut lah. Ruang lingkup juga sih, ruang lingkup boy. Iya, terbatas. Iya, karena mereka di rumah nih, ya kan. Mereka tuh kayak diawasi orang tua terus, boy. Jadi mereka nggak bebas ekspresi juga. Contoh aja Benny itu anaknya diomelin. Gila. Oh gini nggak bisa, tapi kamu nggak bisa. Enggak, tapi Ben gini Ben. Kalau ngomongin tadi kan anak gue nih dari Kamis sama Jumat gue nggak kasih tugas, dalam artian tugas dari gurunya nggak gue sampein sama dia. Itu lumayan pengaruh sama mood dia. Ya betul. Bukan berarti nggak belajar ya. Maksudnya di Sabtu Minggu nih, gue akan coba pelan-pelan. Kita kerjain satu yuk gitu loh. Dia nggak gue mau geber di hari yang sama. Karena anak gue juga udah mulai stres tugas mulu sih ya.
Iya, benar-benar. Tugas mulu sih. Ya. Nah, kalau Amran, gimana Amran? Lu kan guru olahraga kan? Iya, tuh. Sama, jadi kayak tutorial YouTube jadinya kalau lu lihat di ini. Kalau begini nih layar banyak. Di mana bikin videonya kalau lu di rumah doang? Ya iya. Kamar lu bisa bikin video tutorial gerak? Ya, bisa, di halaman depan. Halaman depan kalau bikin begitu-gituan. Cuma kan jatuhnya gini, yang bener. Semua kan terbatas semua itu kan. Resource-nya terbatas, Ki. Yang lu mau kejar apa gitu. Sedangkan sekolah kan pasti punya yang namanya assessment, Ki. Ya kan? Assessment kita juga terbatas. Kita nggak bisa gali kemampuan si anak didik sepenuhnya gitu loh. Dengan keterbatasan resource juga. Ya, tapi ada beberapa sekolah kan adjusting, apa namanya? Adjust apa sih? Iya, menyesuaikan standarnya gitu. Jadi kalau di tempat gue tuh ya kita tetap belajar, tetap yang dikejar quality bukan quantity, tapi juga kita harus menurunkan standar, kita harus sadar dengan realitas kita gitu. Ya, jadi kalau di tempat gue ada satu kalimat yang pembelajarannya harus meaningful dan menyenangkan. Buat guru sih pusing banget buat itu. Tapi berkaca sama anak gue akan setengah mati nyari cara supaya pembelajaran gue bisa menyenangkan gitu. Iya. Pasti pusing. Ki, yang paling masalah buat online ini sebenarnya koneksi, Ki. Kadang koneksi kita bagus, mereka lag, ya kan? Iya. Kayak sekarang aja kita kan sering lag gini kan, maksudnya delay, telat segala macem kan. Kadang udah selesai, ntar minta bilang, yang tadi nggak kelihatan Pak, ulang lagi. Dah. Iya. So kan? Itu kayak gitu loh. Makanya gue rekam, men. Makanya video ini gue rekam, video pasti ada recording setiap hari yang Zoom gue rekam, itu langsung gue masukin server. Jadi once ada yang nggak masuk atau ketinggalan, pasti lihat itu lah. Play aja yang punya data videonya gitu. Iya. Gitu. Kalau gitu. Selalu kayak gitu pasti. Tapi emang pojor sih kita nih. Iya, lebih parah daripada offline kerja kita. Iya, benar. Lebih jor-joran. Dan nggak kenal waktu. Kadang-kadang meeting jam 7 malam gitu. Itu nggak boleh. Gitu. Nggak bisa. Ya nggak kenal waktu serius. Kalau gue tetap gini ya, kalau masalah meeting jam hari kerja, misalnya kalau hari kerja Senin ya dari pagi jam 8 ya kan, karena santai sampai jam 4, udah jam 4, jam 3 lah gitu. Tapi kalau sampai jam 7 malam sampai jam 5, itu nggak bisa. Pernah kita meeting Sabtu pagi kita meeting pernah. Gila. Yoi. Dan makanya gue menghindari tugas karena bayang aja kalau tiap minggu gue pegang 17 kelas. 17 kelas itu semuanya ada tugas. Satu level itu kan 17 itu jadi hitungan per level. Satu level itu ada 35 anak. Bayang 35 tugas tiap minggu kali 17 kelas. Gue gimana meriksa satu-satunya itu. Yoi. Jadi kan gue menghindar. Jadi kadang-kadang gue selang-seling ya, minggu ini ada tugas, minggu depan nggak ada. Iya. Gitu loh. Sedikit kalau nggak babak belur, coy. Banget. Ya iyalah. Agama gue nggak tahu gimana nilainya tuh. Apa nilai apanya? Menilai pencapaian murid. Menilai pencapaian murid itu gimana? Ya kita kan lihat dari ininya, apa materinya. Kan yang dinilai adalah pemahamannya ya itu yang kita nilai. Ya misalnya lu ngomongin apa nih, ngomongin puasa secara konsep dia tahu puasa gitu. Terus bagaimana aplikasinya dia gitu. Terus apa yang dilakukan orang-orang yang berpuasa, apa sih manfaatnya puasa buat dia dan buat orang lain. Gitu. Gue sih nggak jelasinnya kayak gitu sih Ki. Tetap semua kan pasti ada pakem-pakemnya apa yang mau dibahas. Cuma ya itu kembali lagi, ya bedanya tatap langsung dengan tidak tatap langsung, tetap kita menyiapkan sini ya, kita tetap menyiapkan materi-materinya, apakah itu bentuknya apa, gitu, tugasnya apa, kan kita punya standarnya untuk apa standar penilaian, nah kita sudah buat, gitu. Apa sih yang ingin dicapai dari anak misalnya? Dari materi ini apa sih yang mau dicapai, ya anak ini bisa apa sih, gitu. Jadi ada standarnya, anak ini standar 1 dia biasanya baru bisa apa, gitu. Standar 2 bisa apa, gitu.
Iya, gue paham lah Cikal gimana. Iya. Tapi makanya di apa namanya kalau kalau di seni sih gitu ya, yang gue tangkap sih pada akhirnya nggak di seni doang sih, kali gue pikir sama semua kali ya. Iya. Tadi yang Rizky bilang bener, kayak kita mesti agak menurunkan ekspektasi pelajaran kita kasih sih. Jadi biasanya kita ngasih materi 10, nilainya gitu 10. Mungkin sekarang kita kasih karena online atau di rumah 8 oke lah gitu. 8 udah oke deh gitu, karena kita mempertimbangkan ini orang tua nggak tahu musik nih. Itu yang kepala sekolah gue bilang. Jadi waktu guru-guru seni dikumpulin, kita meeting Zoom gitu ya, dia bilang tolong bikin materi orang tuanya nggak ngerti musik atau orang tuanya nggak ngerti nari. Gimana bikin materi atau menyampaikan materi yang mereka paham. Jadi misalnya jangan yang lu ngomong mengenai elemen musik, orang tua mana ngerti elemen musik, boy. Gitu. Lu ngomong apa lu? Ya kan lu ngomong apa? Mau ngomong nada. Ya lu ngomongin nada. Nada tuh apa? Do, fa, sol, la, si, do, nyanyian atau apa. Nah, jadi dengan bahasa-bahasa yang mudah dan juga yang bahasa awam. Bahasa awam. Jadi orang tua begitu pas baca panduan atau dia menonton tutorial, oh maksudnya si Benny tuh ini gitu. Jadi dengan gampang ya udah. Tapi kan itu kan artinya kan kita entah berimprove atau ya kita nurunin ekspektasi kita. Biasa kita mungkin di kelas ngomongin bla 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 segala macam nih, nggak bisa nih, kita agak direm dikit nih kayak sih. Kalau yang gue tangkap sih biasanya begitu. Ya, kayak gue kan agama kan seminggu 4 kali. Nah sekarang kan karena kondisi seperti ini ya seminggu sekali. Gitu. Iya. Seminggu sekali. Jadi turun nih kerjaannya, enak deh. Ya, tetap aja tiap hari masuk, boy. Laporan, meeting bikin ini. Ya enggak lah. Tetap aja. Pokoknya tuh dari jam 8 sampai jam 12. Gue nyambungin Benny-nya. Nyambungin Benny tadi. Ini kita dibilang kita nurunin. Tadi kan gue sempat juga bilang adjust ekspektasi kita, nurunin menyesuaikan ekspektasi kita terhadap murid. Tapi di beberapa kasus gua di murid itu ada yang ketika anak-anak ini di kelas nggak performing, tapi ketika sama orang tua mereka performing. Misalnya gini, waktu anak-anak ini di kelas kan mungkin malu sama teman-temannya nih kan, gua ada satu materi mendongeng. Jadi ada anak-anak yang ketika di kelas itu malu banget. Jadi ketika di rumahnya karena lingkungannya dia nyaman, dan itu tiba-tiba dia bisa cerita hal yang aneh-aneh, yang keren, malah keren gitu yang. Terus ada anak-anak yang kayak pantomim, kemarin kelas 2 itu kan udah pantomim. Itu tiba-tiba dikirimin video dia pakai make up, coy. Pakai make up pantomim. Dia segitu malunya di sekolah ya? Enggak. Ini anaknya anak average itu, tapi gue kemudian tidak mengekspek anak-anak untuk melakukan itu. Tapi tiba-tiba ketika mereka submit nilai, submit tugasnya, ada yang pakai make up, ada yang pakai hidung-hidungan nyala gitu, dikasih musik sama mereka, sama orang tuanya gitu. Malah ada beberapa, emang nggak semuanya, ada beberapa yang kemudian malah beyond expectation gitu, di luar harapan gua, di luar dalam konteks melebihi harapan gua, dan itu malah keren. Tapi memang nggak semuanya begitu. Kayak materi-materi kan, karena materinya materi drama, materi performance yang anak-anak suka. Kebayang kalau materi-materi yang anak-anak itu kayak matematika, pemahaman teks, gitu kan. Terus, science, gitu kan. Itu juga memang yang kerja keras gurunya. Menderita, Ki. Kalau matematika menderita, Ki. Online begini juga sama, Ki. Jelasin ini setengah kampus. Iya, maksud gua, pelajaran seni kan enaknya pelajaran seni adalah ketika anak-anak itu senang sama subjek kita gitu loh. Iya, benar. Itu keuntungan materi subjek seni. Coba kebayang kalau yang ngajar matematika, ngajar sosiologi, anjir. Pusing. Apa ya gitu ya. Iya. Justru mereka yang mesti kerja keras gimana caranya menyampaikan matematika dengan menyenangkan gitu. Betul. Ya kalau seni sebenarnya yang dilakukan ibu juga sebenarnya kolaborasi antara si anak sama orang tua itu emang itu dahsyat untuk beberapa ya, kalau orang tuanya banci tampil mah mereka seneng ya, apalagi orang tua pasti orang tua zaman sekarang kan orang tua dia demen TikTok kan ya,
Ya kan? Wah itu mereka bikin misalnya apa ya, mungkin sama kali kayak drama. Jadi kayak misalnya nyanyi bareng atau bikin aransemen bareng gitu, mereka senang banget. Maksudnya kayak, bisa bikin gila-gilaan apa gitu. Ya untuk beberapa orang tua itu menyenangkan gitu. Iya. Dan ada beberapa karya murid gue yang tiba-tiba ini anak gimana ya, orang tuanya japri gue. Misalnya si A ini, Pak, si A senang banget bikin ini, kita juga kerjainnya seneng jadinya. Kan ngebantu bonding orang tua sama anak gitu jadinya. Iya, gue juga senang ketika ada dijapri sama orang tua. Gila Pak, kegiatannya si seru A gitu senang ya. banget nih melakukan ini nih. Sampai akhirnya saya bikinin lagu, saya editin videonya, baru saya submit. Jadi kayak serius kerjain. Niat, iya jadi niat. Senang gitu loh. Mendasar banget sih. Keren. Sisi baiknya ya. Tapi ada juga sisi yang nggak asiknya juga ada. Gue masih, kalau gue pribadi masih struggling di kelas-kelas yang kecil. Apalagi di kelas-kelas TK gue masih struggling. Serius. Susah banget. Anak-anaknya kan anak-anaknya. Dari TK lu ngajar? Gue ngajar dari TK. School, TK, Wajib. SD, SMP, SMA. Mati lu. Bayang, 17 sesi seminggu. Ya kalau Zoom 17 sesi, kalau hari biasa itu gue sih ada 25 kelas seminggu. Buset. 5 jam. Wajib. Ya udah 9 tahun begini gue. Lu mah sendirian? Guru drama sendiri? Guru drama satu sekolah cuma gue sendiri. Guru musik pun sama sendiri. Wajib. Di mana? High Scope? High Scope ya? Tabuana. Lu Cibubur sana Tabuana gitu. Iya dong. Wajib. Puyeng dong. Iya, puyeng, ada bagian puyengnya, ada bagian senengnya. Kalau lagi puyeng, puyeng banget lah. Kalau lagi seneng banget. Guru musik? Cuma satu guru musik? Ini cuma satu. Udah nasib sama gue. Meledak itu malahnya. Nggak, tapi gini. Ada momen di mana gue seneng ngajar semua level, karena gue jadi broadening, melebarkan, meluaskan point of view gue gitu loh. Gue ngajar SD, gue begini. Gue jadi lebih kaya. Betul. Gue merasa bahwa gue jadi lebih kaya dibanding guru-guru yang lain, karena gue bisa handle dari yang kecil sampai yang besar. Itu sih kesenangan gue, keuntungannya gitu. Kalau susahnya ya pasti pusing. Kalau ngomong pusing ya semua guru pasti pusing lah. Reportnya boy, report. Nah itu dia tuh. Aduh, reportnya. Aduh. Report baru. Kita bentar lagi reportan ini kita. Astaga. Ini gue udah mulai, gue udah bikin komen. Udah bikin komen gue. Udah nyicil supaya nggak terlalu numpuk di ujung. Nanti nge-camp lagi kita, kan nggak boleh nge-camp lagi PSBB. Iya bener. Yang penting tehnya ada di rumah, Ki. Enggak, di rumah gue nggak ngeteh. Teh manis, pakai propolis gue. Wes. Sama dong pakai propolis. Sama pakai juga. Iya pakai ju. Kita nggak mau di-endorse sama propolis ini kita. Kalau gue sih di-endorse. Serius. Aduh, enak banget. Propolis aman. Yang mana? Propolisku, warna hijau. Oh, gue pakai itu. UK. Gue pakai itu British propolis ada warna merah. Iya, British propolis ya. Oh iya, pakai itu. Iya. Oh, lo pakai British propolis? Oh iya. Pakai BP gue. Ayo. Branded banget, man. Amran. Apaan? Hah? Apaan? Ini banget ya, kolonialis banget. Anjay. Ada di babak kolonialis. Masih balik ke Tuturi Handayani. Kita mau ngomongin Tuturi Handayani lagi nih. Itu Amron itu Singkong. Cerutu atau Amron tuh? Cerutu atau Amron. Sama kayak sih. Sama. Lah iya, Lokal. Itu juga Om Sarul juga ya? Iya. Untung gua nggak ngerokok. Jangan, lo kan dihisap.
Amran belum ngerasain yang sah. Ya, belum. Lah, dia mah Uzbek, dia mah mainannya. Betul. Bran, yang ini jangan rekam, jangan lu masukin. Ini pertanyaan gue, Bran. Masukin dong. Jangan masukin dong. Masukin. Ayo, jauh. Iya. Bran. Lu selama traveling keliling dunia selalu nyicipin nggak? Nyicipin apaan, Ben? Ya, ditanya. Loh, gue dulu. Makanya ya tempat tuh rasanya beda, Ben. Tuh, gitu. Tiap tempat itu rasanya beda. Doi cuma modal cerutu doang, bawa rokok dari Indonesia. Gitu bener ya. Indonesia. Iya kayak rokoknya udah dikasih obat sama dia. Mau nyobain rokok Indonesia. Yoi. Jadi yang paling enak yang mana, Boy? Semua beda-beda, Ben. Bineka Tunggal Ika, Ben. Ya? Bineka Tunggal Ika. Oh, gitu. Iya. Bagus. Nikmatilah selagi masih bisa. Iya. Jelas. Katanya gini, harus dinikmati itu. Kalau kata orang apa? Orang mana sih? Halim. Rizky Ya, dong. kalau kata orang Halim, orang Halim bilang gini katanya. Kelapa tua petik-petikin, kelapa muda kupas-kupasin, ya kan? Kelapa tua kupas-kupasin, kelapa muda petik-petikin. Masih muda puas-puasin. Terus? Udah. Ya diminum dulu. Gue nungguin aja. Gue nungguin apa? Dia minum, masalah. Pantunnya kelar di jalan. Iya, gimana? Ketungguin. Nah, lo. Iya. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Terus muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Itu pantun standar itu, pantun standar. Iya, salah aja.